Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baiklah, mari kita ikuti kajian Tafsirul Jalalain baik secara offline maupun online. Sebelumnya kita berdoa dulu, berdoa akan baca Al-Quran bersama. Allahumma bil haqqi wa bil haqqi nazala. Allahumma azim raghbati fih waj'alhu nuran fi basari syifaan fi sadri. Allahumma zayyim bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wakhsyurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa idh qulna ay wadhkur lanutura siraya Muhammad. Idh qulna ing dalem tetkalane dawuh utawa ngendika sapa ingsun Allah udkhulu ing dawuh udkhulu ila akhirih. Jadi udkhulu ini namanya jadi maqal kaulnya lafaz qulna. Segi i'rabnya menjadi maf'ul bihi. Gitu loh nggih. Ntar kalau ada pertanyaan, cawuk dua harus bisa menjelaskan. Harus sahih. Siap sahih? Janji loh nggih. Jangan bikin sakit hati lagi. Harus sahih. Udkhulu ing dawuh udkhulu ila akhirih. Padha mlebu sira kabeh Bani Israil hadhil qaryata ing iki desa, yaitu Baitul Muqaddas atau Ariha. Jadi ceritanya zaman dulu, zaman Bani Israel di bawah bimbingan Nabiullah Musa dan Nabi Harun. Ketika itu pernah terjadi suatu ujian yang berat, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun bersama kaumnya ada 600.000. 600.000 nih yang dibimbing Nabi Musa, Nabi waktu itu tersesat di gurun Tih, di lembah Tih, yaitu daerah antara Syam dengan Mesir. Tersesat selama 40 tahun, bayangkan. Mau keluar dari lokasi itu nggak bisa, muter-muter. Tiap hari kembali ke satu tempat lagi. Begitu terus menerus selama 40 tahun. Ujian berat zaman itu. Nabi Rasul juga diuji. Kaumnya yang iman, yang takwa juga diuji. Bukan berarti kalau sudah iman, takwa tinggi terus tanpa ujian, enggak. Diuji juga gitu loh nih. Semakin tinggi derajat kamu di sisi Allah, semakin berat ujiannya.
Paham? Paham semuanya? Ini harus kamu pahami supaya kamu tidak mengeluh dalam menghadapi ujian. Tapi teguh, sabar, teguh, tidak goyang, tetap iman, tetap takwa, taat Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, hadail. Seberat apapun, justru semakin berat itu suatu pertanda kamu semakin ditingkatkan derajat kamu di sisi Allah. Gitu loh ya. Itu Nabi Musa, Nabi Harun sama kaumnya 600.000 tersesat di lembah Tih 40 tapi oleh Allah tetap dilindungi, tidak kemudian disengsarakan, hidupnya terlunta-lunta, enggak. Itu ayat sebelumnya, wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Mereka tetap dikasih rahmat oleh Allah meskipun hidupnya berat di lembah Tih. Tiap hari enggak kepanasan. Dikasih payung oleh Allah yaitu ghamam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau enggak? Mau menjemput? Vaksinasi buruan. Jangan goyang imannya. Iyalah, kita ngikuti hukum yang ada. Tapi tidak goyang iman, enggak terpengaruh gitu loh. Imannya tetap eksis, enggak ternoda. Paham semuanya? Latihan seperti matolak gitu loh, enggak ternoda. Belajarnya tetap aktif. Allah semoga sukses, dilindungi oleh Allah. Waalaikumsalam. Seperti ikan di laut ya. Latihan ya. Nih. Itu Allah memberi payung, wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was. Mereka tiap hari dilindungi oleh Allah, enggak kepanasan neng di lembah Tih. 40 tahun tuh lama loh neng. Nggih mboten? Adem, hidupnya sejuk, nyaman. Dan masih tetap dikirim catering, dikirim snack. Snacknya namanya apa? Mana dan salwa. Kamu bisa konsentrasi enggak? Bisa fokus enggak? Konsentrasi. Wa anzalna 'alaikumul manna was. Mereka enggak kelaparan nih. Tetap dikirimi oleh Allah kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selama 40 tahun itu dikasih kebutuhan hidupnya, makan minumnya dikirim gratis lagi ya Allah. Yaitu snack apa? Mana dan salwa, snack yang Masya Allah luar biasa dari surga. Bayangkan itu. Ini orang yang takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah adalah mana? Selalu dirahmati oleh Allah. Tapi tetap diuji keimanannya, keteguhannya. Kita hidup di dunia sekarang ini diuji terus nih. Makanya jangan takut dengan macam-macam ujian ya. Paham semuanya? Di sana akhirnya dapat peraturan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah bilang kamu makan bebas, tapi yang thayyibat. Pokoknya mana salwa kamu makan sepuasnya. Tapi ada peraturan nih. Kamu nggak boleh bungkus, nggak boleh berkat, nggak boleh overdosis. Thayyibat. Nah ini makan minum tuh kita harus yang thayyibat, halalan thayyibah gitu loh. Itu dulu. Makanannya mana salwa, gratis. Minallah. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wakila ini langsung siap dikonsumsi. Tinggal nyantap gitu loh, nggak usah susah nyari, nggak usah susah merebus. Tahu-tahu datang kirimannya tepat waktu gitu loh. Masya Allah, rahmat, nikmat azimah minal.
Wakila itu mana salwa masih bahan baku mentah. Di lokasi itu Allah menumbuhkan makanan-makanan atau bahan-bahan yang akhirnya bisa diproses menjadi mana dan salwa. Jadi ada khilafiyah di antara para mufassirin. Wakila langsung siap konsumsi, tinggal ma'am. Peraturannya nggak boleh nyimpen, nggak boleh bungkus, nggak boleh berkat, nggak boleh overdosis. Tahan. Taunya ada yang rakus nih. Mumpung gratis rebutan. Masih ada yang berkat lagi. Bungkus lagi. Wah ini saya bungkus nanti untuk cemilan tengah malam Namanya orang di dunia itu seperti itu. Ada juga yang suka melanggar gitu loh. Gimana? Seperti kita nih melanggar mulu tiap hari. Suruh pakai masker nggak mau maskeran, pakai masker digantungin aja, nggak konsisten tuh namanya, melanggar itu namanya. Suruh jaga jarak malah rapat, melanggar juga. Kita selalu melanggar mulu. Diakui atau tidak, begitu realitanya, gebeten. Tapi jangan sampai suudon, nggih. Semua orang punya prinsip. Allah punya peraturan, kita ngikuti peraturan Allah yang maha mulia. Apa ngikuti peraturannya iblis? Apa peraturannya syaitan? Apa peraturannya dolimin mujrimin? Pilih mana? Peraturan Allah apa peraturannya mujrimin? Dolimin, munafikin, syayatin. Pilih mana? Peraturan Allah. Tapi kalau kita uber-uber, kalau ikut peraturannya Allah, dimusai, ditangkap, dipenjara, gimana? Ayo ikuti aja lah kalau gitu kamu takut, tapi enggak menodai keimanan. Gitu lah ya. Kan semuanya clear? Neng, paham betul? Harus bisa memilah-milah ya. Sebagai orang mukminina haqqo. Ini ada yang bungkus nih ceritanya. Artinya melanggar peraturan Gusti Allah. Maka akhirnya di stop. Mana salwa itu enggak diturunkan. Karena mereka zalim. Maka di situ wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum limun. Bisa fokus gak ayat sebelumnya? Bisa supaya nggak terputus gitu loh pemahamannya. Mereka dolim nih, nggak boleh bungkus, nggak boleh berkat, malah bungkus berkat. Overdosis juga. Harusnya thayyibat. Terjadi pelanggaran aturan main. Namanya dolim. Tapi mereka itu tidak dolimi Gusti Allah. Maka Allah bilang wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka itu tidak mendolimi Allah. Wa ma dolamuna. Tapi justru mereka mendolimi diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tuh, gara-gara mereka melanggar peraturan, nggak mau taat Allah, nggak mau taat Rasulullah, Nabi Musa diejek-ejek, peraturannya diacak-acak. Malah makanan gratis saja kok jeng Nabi Musa, kenapa nggak boleh bungkus? Orang nggak beli nggak apa. Akhirnya banyak yang melanggar gitu loh nih. Nah begitu mereka zalim. Itu bukan dolimi Allah, bukan melanggari Allah, tapi justru dolimi diri sendiri. Maka akhirnya di stop itu mana salwa nggak turun, dikutuk gitu loh, diazab gitu loh. Kan? Zaman dulu nih orang zalim, zaman Nabi Musa bimbing Bani Israel, orang berdosa langsung turun kutukan. Orang melanggar tatanan Allah
langsung dikutuk, diadab. Turunlah adab. Banyak penyakit yang menyebar kemana-mana. Terjadi sehari 70.000 mampus melebihi COVID-19. Terjadi nih zaman dulu, langsung kutukan Allah. Bisa jadi COVID-19 ini kutukan juga, pelajaran juga gitu loh. Kenapa? Karena orang banyak dosa, banyak melanggar peraturan Allah, banyak koruptor, banyak kejahatan, banyak kedoliman, banyak kemaksiatan, mungkarat, perzinaan di mana-mana terjadi, bahkan bisa online juga. Maka turun kutukan Allah nih. Bisa jadi COVID-19 ini merupakan peringatan. Seperti zaman dulu Bani Israel, sehari loh nih 70.000 mampus. Gara-gara tadi overdosis lah, makanya lah enggak thayyibat lah, melanggar peraturan Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Ini perlu kita belajar sejarah supaya apa? Mengambil mau'idhah, itti'at gitu loh ya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad disuruh menceritakan. Wa idh qulna ini artinya Nabi Muhammad disuruh menceritakan sejarah zaman dulu. Supaya kita enggak sering melanggar terus gitu loh. Tidak niru perbuatan dolim orang-orang dulu gitu. Materinya kedolimannya bisa beda-beda nih. Bisa beda-beda tapi intinya sama dolimnya gitu loh. Intinya sama dolim. Materinya tapi intinya sah. Orang gak boleh bungkus, gak boleh berkat, gak boleh overdosis. Malah bungkus berkat dan sebagainya. Melanggar peraturan Gusti. Namanya dolimi diri sendiri. Sama di sini orang harus jaga jarak kalau sholat. Direnggangkan, gak boleh rapat. Orang mau kaji, mau umrah harus punya surat vaksin. Kalau gak punya surat vaksin gak boleh, dipersulit dan lain sebagainya. Sudah kebelet nikah, belum punya surat vaksin lagi, gimana? Nah, akhirnya terjadilah pelanggaran-pelanggaran. Aturan-aturan Allah diacak-acak. Na'udzubillahi min. Maka gak henti-hentinya ini COVID-nya nih, gak habis-habis. Peringatan minallah. Paham semuanya? Begitu mereka sudah di stop, itu Mana dan Salwa, ayo kalian harus sana keluar masuk desa Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis atau Ariha. Maka di sana ada turun ayat berikutnya, udkhulu mlebu sira kabeh hadil qaryata ing iki desa. Ini setelah 40 tahun tadi nih. Mereka disuruh keluar dari situ supaya masuk satu kampung namanya Baitul Maqdis atau Muqaddas atau Ariha. Fakulu mongko nuli padha mangano sapa sira kabeh minha saking hadil qaryah haitsu syi'tum ing dalem sekirane karep sapa sira kabeh ragatan hale jembar. Rogodan hale jembar. Tahu jembar ke? Apa itu? Maksudnya bebas gitu loh Neng. Ya Allah, ini makan minum kok luas. Kamu sudah sana masuk kampung Baitul Maqdis, kamu makan apa saja bebas, nggak ada peraturan khusus. Kalau kemarin di Lembah T ada peraturan khusus. Harus thayyibah dan sebagainya, nggak boleh berkat dan sebagainya. Karena ini sudah di stop, kamu melanggar peraturan yang ada, akhirnya kamu disuruh keluar dari situ. Karena di situ sudah nggak ada kiriman lagi, nggih. Kamu disuruh keluar, suruh masuk kampung Baitul Maqdis, yaitu Ariha. Kamu disuruh makan apa saja boleh, bebas. Haitsu syi'tum, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, mau malam,
tengah malam makan bebas bas gitu loh. Hai sositum rogo hale jembar artinya apa? Bebas, nggak ada peraturan kamu mau berangkat, mau nyimpen, mau apa boleh. Beda seperti tadi, nggak sama seperti tadi gitu loh. Ini sudah alamnya sudah lain lagi. Kondisi kata kamu, lingkungannya sudah beda lagi. Paham? Tapi Allah tetap membuat aturan gitu loh. Bukan berarti begitu bebas terus seenaknya sendiri. Wadkhulu lan padha mlebu sira kabeh albaba ing lawange qaryah. Artinya kamu lewat pintu depannya gitu loh nih. Jangan brosot dari belakang. Jangan loncat pagar. Paham? Ini namanya peraturan. Masuknya kamu lewat pintu depannya. Al-Baba ini para ulama tafsir beda-beda. Maksudnya babal Masjidil Aqsa. Di situ di dalam kampung itu ada namanya Masjidil Aqsa. Ada 7 pintu. Di situ ada pintu khusus yang kamu dipersilakan lewat pintu itu. Nah, Al-Baba. Namanya Babul Khittah. Babul apa? Pembocoran soal. Besok tahu 2 kalau ada pertanyaan harus bisa menjawab. Dan harus sahih. Siap sahih? Al-Baba ing lawang, yaitu lawange Al-Qaryah tadi. Sujadan hale pira-pira wong kang sujud. Kamu harus dengan penuh hormat, tawaduk gitu loh. Jangan petentang, geleng-geleng kepala masuknya. Kamu harus hormat. Artinya di situ ada Pak Satpam, kamu hormat. Ada ustazah yang jagain, salam hormat gitu loh ya. Tangannya. Ini peraturan. Wakilah sujud beneran. Ini para ulama tafsir beda-beda. Ada maksudnya hormat dengan merundukkan kepala, jangan gilang-geleng, jangan petentang-petenteng. Ada ustadz, ada ustazah, ada Pak Samsul, ada Bu siapa lagi di situ? Ada Pak Satpam, gimana? Lewat pintunya, jangan loncat pagar. Ini namanya tatanan. Dulu juga gitu, suruh masuk lewat pintunya. Pintu apa? Khittah. Namanya pintu khittah. Ada 7 pintu. Tapi kamu disuruh lewat pintu yang itu. Dengan penuh hormat, tawaduk gitu loh. Jangan sombong. Jangan takab. Tapi tawaduk. Khusyuk tawaduk yang hormat. Berakhlak karimah. Ini peraturan Allah tetap ada. Paham semuanya? Wa qulu lan padha ngucap sapa sira kabeh hitatun tuh hitatun ing pengucap hitatun ila akhirih. Ini hitatun namanya maqal kaulnya lafat qulu, mahalnya nasab. Tapi dia statusnya jadi khobar, mubtada'nya dibuang. Ini pembocoran soal. Ma'irabu hittatun. Nah, kaulnya qulu, statusnya jadi khobar, mubtada'nya dibuang. Paham semuanya? Maka di situ ay mas'alatuna hittatun. Utawi permohonan kami, permohonan kita, permintaan kita, hittatun iku hittah. Ya Allah Gusti, mohon ampun Gusti, gitu loh maksudnya. Kamu begitu masuk pintu hittah, pintu gerbang tadi, sambil tawaduk, sambil mohon maaf. Ya Allah Gusti, ampuni segala dosa kami Gusti. Itu maksudnya. Paham betul? Karena tadi berdosa waktu di Lembah Tih. Di Lembah Tih enggak mengikuti tatanan yang ada. Ada yang berakat, ada yang over dan lain sebagainya. Akhirnya zaman Nasalwa di stop, kemudian kamu disuruh keluar menuju ke suatu kampung yaitu Baitul Maqdis atau Ariha.
Tapi di situ tetap ada prosedurnya, tatanannya. Enggak boleh seenaknya sendiri. Kamu harus apa namanya? Masuk lewat pintu gerbangnya. Dengan mengucapkan apa? Khittatun. Dengan penuh tawadu, khusyuk dan hormat, sujud. Jangan sombong, jangan petendang-petendang, geleng-geleng. Dengan mengucapkan apa artinya khittatun? Minta ampun gitu loh. Ya Allah Gusti, ampuni Gusti, dosa-dosa kami Gusti, gitu loh. Maksudnya itu. Artinya khittatun gitu. Paham semuanya? Sambil nangis. Masa minta ampun sambil tekakak cekiki, sambil ketawa-ketawa. Wah, di depan pintu gerbang kamu teriak-teriak hahaha di depan Ustadz Samsul, di depan Ibu Emi lagi dijagain di situ kamu teriak-teriak di depan Pak Satpam. Itu namanya enggak tawaduk, enggak sopan, nggih. Paham semuanya? Ini dulu terjadi zaman dulu Nabi Musa, Nabi Harun membimbing kaumnya. Ayo masuk pintu sana, lewat pintu gerbangnya. Yang sopan, tawaduk, sujud, bilang khittatun. Akhirnya mereka patuh dengan petunjuknya Nabiullah Musa dan Nabi Harun. Tapi ceritanya ini Nabiullah Musa, Nabi Harun sudah wafat di situ, di lembah Teh itu loh. Ceritanya itu kakaknya mati duluan. Tinggal Nabi Musa yang masih melanjutkan perjuangan. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul. Kalau kamu patuh nih, konsentrasi, fokus, tawaduk, mengikuti prosedur yang ada, tatanan yang ada, hukum yang berlaku, naufir, mongko ngepura. Ini janji Allah. Naufir, mongko ngepura sapa ingsun Allah. Wa fi qiraatin bil ya wa ta. Boleh yufar, boleh tufar. Boleh yufaru, boleh tufaru. Kalau yufar gimana? Yufar mongko di ngepura, dilebur. Tufaru mongko dilebur. Diampuni gitu loh. Lakum kedue sira kabeh khotoyakum apa pira-pira keluputan ira kabeh, kesalahan ira kabeh. Kalau naufir mongko ngepura sapa ingsun Allah lakum maring sira kabeh khotoyakum ngepura khotoyakum ing pira-pira keluputan ira kabeh. Tuh, kalau kamu patuh peraturan yang Allah buat, kamu taat dengan ikhlas, istiqomah, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Gimana? Gimana? Siapa yang merasa nggak punya dosa? Ngacong. Semua kita punya dosa, punya khotoya gitu loh. Al-insan mahalul khota' wan khotoya itu maksudnya banyak dosa. Tiap detik, tiap saat kita sering berdosa. Dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa mulut, mulut atas, mulut bawah. Dosa sepanjang seluruh tubuh, banyak dosa juga. Ya Allah. Kalau kamu taat peraturan Allah, Allah janji naghfir lakum khotoyakum. Pasti Allah mengampuni dosa-dosa kali. Wasanazidul muhsinin. Wasanazidulan bakal nambahi sapa ingsun Allah al muhsinina ing pira-pira wong sing gawe bagus bitaati tawaban. Dan Allah janji
pasti saya tambahi mereka yang berbuat ihsan, yang berbuat bagus, artinya patuh sepenuhnya, taat peraturan sepenuhnya dengan baik. Allah nambahi pahalanya gitu loh. Kan semuanya? Semoga kita termasuk minal muhsinin. Amin Allahumma amin. Ilahuna nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis. Allahumma arhamna bersama. Marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ilahuna hadanallahu wa iyyakum lima fi shalah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.